Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azun and Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita hidup kepohonan dan part ke-88. Mari kita mulai. Saat ini, Xiaoling hanya menatap penuh takjub pada Still of Life and Death. Melihat reaksi itu, Zio menjelaskan jika Still of Life and Death merupakan entitas hidup yang esensi kehidupannya berakar dari kematian, bahkan telah mencapai tahapan kultivasi. Ia juga menambahkan, jika Xiaoling mampu memahami rahasia di balik aliran kehidupan dan kematian dari pusaka tersebut, maka itu akan menjadi sebuah keberuntungan yang sangat besar. Sebagai pusaka suci tingkat tinggi, benda itu secara alami sangat cocok baginya, meskipun wujudnya hanya berupa prasasti batu. Saat memperhatikannya, ia bisa merasakan aura penekanan abadi yang memancar kuat dari benda itu. Tiba-tiba, energi gelap meledak dan sekelompok roh bayangan berteriak keluar dari dalam prasasti tersebut. Namun, dengan tatapan tajam dari Xiaoling, roh-roh itu seketika terdiam dan kembali masuk ke dalam prasasti. Melihat hal itu, Zio menyimpulkan jika memberikan pusaka tersebut kepada Xiaoling merupakan pilihan yang tepat. Sementara itu, Xiaoling menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam karena kini ia memiliki pusaka pelindung mutlak untuk dirinya sendiri. Selain Still of Life and Death, Zio juga menyebutkan keberadaan pusaka suci Wall of Sight. Pusaka tersebut merupakan dinding keputusasaan yang tidak bisa dihancurkan sekeras apapun serangan yang diterimanya. Karena selaras dengan elemen kegelapan dan bumi, pusaka pertahanan mutlak ini dianggap paling cocok bagi King Quan. Menyadari hal tersebut, Zio memutuskan untuk segera pergi ke planet Saturnus dan menyerahkan sisa urusan di sana kepada Xiaoling. Tanpa membuang waktu, Zio melesat menembus luar angkasa menuju Saturnus. Setibanya di planet itu, King Quan beserta sekelompok monster dan ras buas lainnya segera bersujud menyambut kedatangan Zio. Dalam wujud murimnya, Zio menyuruh mereka bangkit sambil mengagumi aura luar biasa yang dipancarkan oleh bawahan-bawahannya. Saat King Quan menanyakan tujuan kedatangannya, Zio menyatakan jika ia datang untuk berkunjung sekaligus meninjau perkembangan pembangunan. Melihat kemajuan konstruksi di sana, Zio merasa cukup terkesan, meskipun skala Saturnus belum bisa menyamai planet Mars. Perkembangannya sudah dapat disebut sangat pesat. Kemudian, perhatian Zio tertuju pada sebuah menara kuno raksasa yang dikenal sebagai Tower of Babel. Menurutnya, kemegahannya sama sekali tidak kalah dengan konstruksi milik ras lain. Setelah peninjauan itu, Zio mengarahkan tangannya ke depan dan menembakkan seberkas cahaya emas yang sangat terang. Sinar itu melesat jatuh ke tanah dan menjadi sebuah cincin emas raksasa yang menciptakan gelombang energi pertahanan yang besar. Ia memberitahukan jika benda itu merupakan Wall of Sight, yang merupakan pusaka tingkat tinggi dari Netherworld. Ia menetapkan pusaka tersebut sebagai pelindung Saturnus dan berjanji jika pusaka itu akan menjadi milik King Quan sepenuhnya jika ia mampu memurnikannya dalam waktu 100 tahun. Dengan penuh rasa syukur, King Quan bersujud berterima kasih atas anugerah luar biasa tersebut. Setelah menyerahkan pusaka itu, sepasang sayap energi berwarna emas membentang dari punggung Zio. Setelah berpamitan, ia melesat membelah angkasa dengan kecepatan yang sangat meningkat secara eksponensial. Di tengah perjalanannya, Zio mulai merasakan aliran waktu di sekitarnya. Ia menyadari jika ia bergerak sedikit lebih cepat, maka dirinya akan mampu melampauinya, bahkan membalikan waktu itu sendiri. Dengan kecepatan absolut tersebut, Zio menetapkan tujuannya menuju Central Starfield. Di sudut alam semesta yang lain, sebuah entitas pohon spiritual raksasa menyadari kedatangannya dengan senyuman penuh makna. Di saat yang sama, peperangan brutal sedang berlangsung, di mana Yamato no Orochi tengah membantai makhluk-makhluk dari ras Shadow. Di tengah peperangan itu, Yamato no Orochi berteriak untuk memusnahkan Shadow Tribe. Tapi seketika, sosok bayangan iblis bertubuh gelap dan bercorak merah, melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Di tengah kobaran api, salah satu ras Shadow yang masih selamat mengutuk kondisi tubuhnya yang hancur. Sementara itu, dari balik kepulan asap, Yamato no Orochi masih terus memburu ras Shadow yang masih selamat. Di tempat lain, Kyuubi menanyakan keberadaan Imperial Court kepada Thorn.
Mendengar pertanyaan itu, Thorn melaporkan jika jutaan pasukan telah dikerahkan. Namun, mereka belum juga menemukan lokasi yang dicarinya. Mendapati laporan tersebut, Kyubey memerintahkan untuk terus melakukan pencarian tanpa membiarkan target mereka lolos. Kemudian, Thorn melanjutkan laporannya tentang Yamato no Orochi yang telah berhasil merebut separuh wilayah Shadow Tribe dan akan segera menguasai seluruhnya. Pada saat itu, Kyubey menyadari jika peperangan telah berlangsung selama 1 tahun. Menurutnya, sejak mereka mengirim Phoenix dan White Tiger, upaya penaklukan Shadow Tribe menjadi lebih cepat. Sementara peperangan terus berlanjut, Giyu tengah melesat dan semakin mendekati Central Grid Starfield. Saat terus melesat maju, Giyu dihadapkan pada sebuah Cosmic Thunder Sea yang membentang luas. Ia menyadari jika semakin dekat dirinya dengan pusat tata surya, maka bahaya yang menghadang akan semakin besar. Tanpa adanya rasa takut, Giyu terus maju dan menghancurkan bongkahan-bongkahan es raksasa yang melayang ke arahnya. Tapi tiba-tiba, Giyu terhenti sejenak melihat adanya sebuah dinding es berukuran luar biasa besar menghalangi jalannya. Akan tetapi, dinding es itu tidak dapat menghentikannya dan ia terus maju serta menerobosnya. Setelahnya, Giyu dikejutkan oleh gelombang tsunami raksasa yang menyapu ruang hampa. Akhirnya, ia memahami jika perjalanannya tidak akan mudah dan akan terdapat berbagai hal yang menghalangi jalannya. Merasa lelah dengan rintangan yang terus berdatangan, Giyu melesat kencang dan menerobos gelombang tsunami tersebut. Namun, ia kembali terhenti karena dihadang oleh akar-akar pohon yang berwarna merah. Sadar jika dirinya diserang, Giyu berusaha menghindar dan balas menyerang. Hal itu memicu terjadinya ledakan besar. Saat memperhatikan sosok yang menghadangnya, Giyu merasa sangat terkejut dan tidak percaya karena sosok itu terlihat sangat mirip dengan Great Emperor. Hal itu membuat Giyu bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Great Emperor masih hidup. Saat memperhatikan dengan lebih seksama, Giyu menyadari jika ukuran makhluk tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan sosok Great Emperor yang sebenarnya. Seakan tidak memberikan waktu untuk berpikir, makhluk itu mengaum keras dan melesatkan seluruh akarnya ke arah Giyu. Dengan sigap, Giyu menangkis rentetan serangan brutal itu, sehingga tercipta benturan energi yang membelah lautan air di bawah mereka. Melihat perairan di bawah mereka, Giyu dibuat takjub oleh ukuran lautan kosmik yang seolah tidak memiliki batas. Akan tetapi, lawannya itu kembali melancarkan serangan ke arah Giyu. Untuk mengatasi serangan tersebut, Giyu segera memunculkan sebuah barrier emas di sekeliling tubuhnya. Namun, ketika serangan lawan menyentuh barriernya, Giyu telah bertransformasi menjadi sosok pohon humanoid. Melihat sosok itu, lawannya merasa sangat terkejut dan memerintahkan Giyu untuk tidak melangkah lebih jauh. Sementara itu, Giyu mempertanyakan hubungan makhluk yang ada di hadapannya dengan Great Emperor. Ia menduga jika makhluk itu merupakan keturunannya. Namun, makhluk merah itu menolak untuk menjawab dan menganggap Giyu tidak berhak untuk mengetahuinya. Mendengar penolakan itu, Giyu memutuskan untuk membuat makhluk itu menjawabnya dengan paksaan. Seketika, makhluk merah itu melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Menyadari jika makhluk itu tengah menyerap elemen-elemen alam semesta dan mempersiapkan serangan kepadanya, Giyu segera melancarkan serangan Dazzling Galaxy dan melepaskan bilah-bilah energi berbentuk bulan sabit. Serangan itu langsung dibalas oleh makhluk merah itu dengan menembakkan serangan energi spiritual dari mulutnya. Dari benturan serangan itu, tercipta ledakan yang membuat air di bawah mereka menyembur ke atas. Setelahnya, Giyu segera menggunakan akar-akarnya untuk melilit tubuh lawannya. Selain itu, ia juga melancarkan serangan tinju raksasa yang mengarah lurus kepada makhluk merah. Tak terima dengan serangan itu begitu saja, makhluk merah itu segera membuka rahangnya dan berusaha menggigit Giyu. Dengan sigap, Giyu langsung menahan kedua sisi rahang lawannya dengan akar-akarnya hingga mulutnya tertutup. Tak cukup sampai di sana, Giyu lanjut menyerang makhluk tersebut dengan pukulan keras dari akar-akarnya secara bertubi-tubi. Tidak tinggal diam, makhluk merah itu membalas dengan menembakkan rentetan energi spiritual dari punggungnya kepada Giyu. Hal itu berhasil membuat Giyu mengerang kesakitan. Namun, Giyu segera membalasnya dengan melancarkan serangan Giant Wave yang membuat lawannya terangkat ke atas. Tak cukup sampai di sana, Giyu langsung memusatkan energi di tangannya dan melancarkan kemampuan Thunder Fist. Serangan itu memberikan pukulan telak kepada lawannya dan menciptakan gelombang kejut yang berhasil membuat lawannya terpental ke belakang.
Setelah pertukaran serangan yang brutal itu, makhluk merah tersebut kembali bangkit. Melihat hal tersebut, Xiu menyadari jika lawannya memiliki kemampuan regenerasi yang membuat luka-luka di tubuhnya perlahan menutup. Akan tetapi, Xiu juga memiliki kemampuan yang sama. Setelahnya, Xiu mengakui jika kekuatan makhluk itu setara dengan Great Emperor. Namun, dengan angkuh makhluk tersebut menyatakan jika kekuatannya jauh lebih besar. Merasa tertantang, Xiu memutuskan untuk tidak menahan diri lagi dan menanyakan kesiapan lawannya sebelum lanjut menyerang. Tapi secara mengejutkan, makhluk merah itu menghentikan pertarungan dan menyatakan jika Xiu telah lulus ujian. Ketika Xiu kebingungan, makhluk itu menyuruhnya untuk naik karena ia akan menunggunya di atas. Saat memperhatikan pohon itu, Xiu menyadari jika kesadaran tubuh utama makhluk tersebut berada di sana. Dengan wujud angelnya, Xiu segera melesat ke arah puncak pohon tersebut. Setibanya di sana, Xiu melangkah melewati dahan-dahan raksasa dan masuk ke sebuah ruangan yang ditutupi tirai. Di dalam ruangan itu, Xiu melihat sosok wanita raksasa berambut putih. Melihat Xiu yang ada di hadapannya, wanita itu mengatakan jika akhirnya mereka bisa bertemu. Namun, Xiu langsung menghujaninya dengan rentetan pertanyaan mengenai identitas aslinya, hubungannya dengan Great Emperor, serta tujuannya berada di tempat ini. Mendengar rentetan pertanyaan tersebut, wanita itu menanggapi dengan tenang. Bahkan, ia balik bertanya tentang bagian mana yang harus ia jawab terlebih dahulu. Dengan sedikit kesal, Xiu menjawab pertanyaan itu dengan kata terserah. Seketika, wanita itu berkata jika Great Emperor dapat dianggap sebagai putranya. Menjawab pertanyaan Xiu sebelumnya, wanita tersebut itu menjelaskan jika Great Emperor merupakan entitas mengerikan yang terlahir dari emosi negatifnya. Demi jalan Great Dao miliknya, wanita itu membiarkan makhluk tersebut berkeliaran. Ia juga menambahkan jika makhluk itu mewarisi separuh kekuatannya sehingga pantas dianggap sebagai putranya. Mendengar pengakuan tersebut, Xiu menyadari jika Great Emperor hanyalah perwujudan dari emosi negatif wanita yang ada di hadapannya. Fakta itu membuat Xiu langsung menyimpulkan jika wanita itu adalah wujud asli dari Heaven Connecting Tree. Kemudian, Xiu mempertanyakan alasan keberadaan Heaven Connecting Tree di tempat tersebut. Wanita itu menjawab jika ia datang mencari Xiu karena merasakan auranya. Ketika Xiu bertanya alasan dirinya dicari, wanita itu hanya tersenyum tipis sebelum mengeluarkan sesuatu berwarna hijau dari dalam dadanya, yang mana benda tersebut memancarkan aura kehidupan. Melihatnya, Xiu mengenali benda tersebut sebagai Tree Core. Setelahnya, Heaven Connecting Tree menyatakan jika ia berniat untuk menitipkan inti tersebut kepada Xiu untuk dijaga dengan aman. Kemudian, ia menjelaskan jika dirinya memiliki sifat yang sama seperti Great Emperor, yang mana dirinya harus melahap planet-planet untuk bertahan hidup. Meskipun ia telah bersembunyi di Central Starfield dan menahan diri untuk tidak menelan satu planet pun selama jutaan tahun, ia sadar jika kelak nanti ia bisa saja mengosongkan seluruh alam semesta. Karena hal itu, ia yakin jika suatu saat ia akan mati di tangan My Red Dress. Selain itu, asal-usul alam semesta pun tidak akan membiarkannya lolos. Mendengar penjelasan itu, Xiu menebak jika wanita itu melakukan hal ini karena ingin bertahan hidup. Heaven Connecting Tree membenarkannya. Ia menjelaskan jika dengan menyerahkan Tree Core miliknya, ia masih bisa bangkit kembali melalui inti tersebut seandainya ia tertimpa malapetaka. Mendengar itu semua, Xiu merasa ragu, di mana ia mempertanyakan alasan mengapa dirinya harus memberikan bantuan. Sebagai tawarannya, Heaven Connecting Tree mengungkapkan jika di dalam Tree Core tersebut tersimpan catatan satu roh yang berubah menjadi 3 dewa dan menyerahkannya sebagai imbalan. Setelahnya, wanita itu sadar jika keberadaannya akan menghancurkan keseimbangan alam semesta, sehingga ia harus kembali tidur lelap. Untuk meyakinkan Xiu, ia berkata jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun dirinya terbunuh. Setelah menyerahkan inti tersebut, wanita itu langsung memejamkan mata dan tertidur di atas hamparan akar merah itu. Melihat wanita itu jatuh tertidur begitu saja, Xiu tak dapat berkata apa-apa. Sambil menatap Tree Core berwarna hijau di hadapannya, Xiu sama sekali tidak menyangka bisa mendapatkan The Tree Purities di tempat ini. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk memasukkan inti tersebut ke dalam Dimension of Life.
Sambil memandangi Heaven Connecting Tree yang terlelap, Xiu menyadari jika hanya tindakan itu yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Seketika, Holy 16 Wings muncul di dekatnya. Melihat kemunculan tersebut, Xiu mempertanyakan mengapa Holy 16 Wings tidak muncul lebih awal saat ia berhadapan dengan Heaven Connecting Tree. Mendengar pertanyaan itu, Holy 16 Wings memintanya untuk melupakan hal tersebut karena ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu. Sesaat kemudian, Xiu memusatkan energinya hingga tubuhnya melayang dengan pancaran aura keemasan. Ia mengevaluasi jika dunia ke-10-nya masih dalam tahap stabilitas dan kultivasi tubuhnya terus berkembang. Mulai saat ini, tujuannya adalah mencari kekuatan hukum alam. Menurutnya, perjalanannya kali ini tidaklah sia-sia. Setelahnya, Xiu segera melesat pergi meninggalkan pohon raksasa itu. Dan karena telah meninggalkan Demonic Court selama 1 tahun, ia memutuskan untuk segera kembali. Sementara itu, di Angel Starfield, sebuah pilar cahaya keemasan muncul dan menghantam salah satu bangunan hingga hancur berkeping-keping. Dari balik ledakan dan kepulan debu, muncul sosok berjubah dengan rambut berupa kobaran api keemasan yang tidak lain adalah God of Light. Kehadirannya disambut oleh para anggota Angel Tribe. Melihat kehadiran itu, God of Light mempertanyakan cara mereka menyambut seorang dewa. Mendengar ucapannya, salah seorang angel menegaskan jika tingkah laku mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan para dewa. Akan tetapi, salah seorang malaikat itu segera berlutut ketakutan dan menyatakan jika mereka tidak akan pernah berani bertindak lancang. Kemudian, God of Light memunculkan sebuah gulungan kontrak yang menyala di tangannya. Ia mengingatkan jika ribuan tahun yang lalu seluruh Angel Tribe hanyalah debu di alam semesta. Akan tetapi mereka bisa terus eksis hingga hari ini hanya karena patuh kepadanya, sang God of Light. Dan sekarang ia merasa jika para malaikat telah melupakan betapa mengerikannya dirinya selama ia tertidur. Oleh karena itu, God of Light segera melepaskan gelombang tekanan kuat yang langsung membuat para malaikat itu mengerang dan tersungkur di tanah. Sambil menatap mereka, God of Light mendeklarasikan jika Spear of Destiny telah kembali. Hal itu menandakan jika God Tribe akan bangkit sekali lagi. Merespon deklarasi God of Light mengenai era para dewa, salah seorang angel yang mengenakan topeng membantah dengan tegas dan memintanya untuk berhenti bicara omong kosong. Selain itu, angel tersebut meremehkan God of Light yang menurutnya hanya berada di tingkatan Extraordinary Sixth Order. Oleh karenanya, ia mempertanyakan alasan God of Light merasa lebih tinggi daripada mereka. Menanggapi pembangkangan tersebut, God of Light menyadari jika dirinya sudah terlalu lama tertidur, sehingga para malaikat telah melupakan betapa mengerikan kekuatan yang ia miliki. Tanpa peringatan lebih lanjut, God of Light melepaskan serangan area berupa hujan pilar cahaya keemasan yang disebut sebagai Golden Rain ke arah para malaikat di bawahnya. Melihat serangan dahsyat tersebut, salah satu angel segera maju dan menciptakan sebuah protective shield berwarna hijau untuk melindungi rekan-rekannya. Namun, hujan cahaya keemasan itu terus membombardir perisai hingga akhirnya pertahanan tersebut retak dan hancur berkeping-keping. Memanfaatkan kekacauan itu, salah satu angel segera melesat menyerang God of Light dari jarak dekat. Namun, serangan mendadak itu sia-sia karena God of Light memiliki perlindungan dari Ring of Light yang menahan benturan tebasan tersebut dengan mudah. Setelah memblokir serangan itu, God of Light segera memusatkan energi berwarna merah gelap di tangannya dan menembakkan pancaran energi destruktif ke arah si angel tersebut. Tembakan itu menghantam dadanya hingga terdorong mundur ke luar angkasa dan menghantam sebuah meteorit. Terkena serangan seperti itu, angel tersebut kehilangan kesadaran dengan sebagian tubuhnya yang menghilang. Di tengah situasi yang semakin memburuk, pemimpin ras angel merasa cukup panik. Ia menyatakan jika ras angel tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka karena terikat oleh sebuah kontrak. Sambil memandangi bulu di tangannya, angel itu mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus memanggil sang master untuk menghadapi God of Light. Di sisi lain, God of Light yang menganggap perlawanan mereka telah usai, segera mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah salib energi merah raksasa di langit. Sementara itu, di lokasi yang cukup jauh, Xiu dan Holy 16 Wings menyadari jika sesuatu yang buruk telah menimpa ras angel, karena bulu yang ia tinggalkan telah terbakar begitu saja. Dengan begitu, Holy 16 Wings mengenali jika aura mengerikan yang menyebar itu adalah pertanda dari sang dewa yang telah bangkit.
Menyadari skala ancaman tersebut, Zio bergegas untuk menuju ke pusat kekacauan. Kembali ke wilayah Ras Angel, para penduduk hanya bisa menatap ke arah langit dengan ekspresi terkejut saat melihat siluet para pemimpin mereka tengah terbantai satu persatu. Sementara itu, God of Light merasa jika aroma pekat darah malaikat telah memenuhi udara dan merendahkan mereka dengan menyebut para malaikat jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan. Dan kini mereka hanya memiliki satu pilihan, di mana itu adalah menunggu datangnya kematian. Dengan jentikan jarinya, terjadi sebuah ledakan energi yang membuat salah satu bagian tubuh pemimpin Angel hancur. Mendapati serangan tersebut, Angel itu menjerit kesakitan dan memuntahkan darah. Setelahnya, God of Light mencemooh para malaikat yang saat ini bahkan kesulitan untuk mengurus diri mereka sendiri. Kemudian, ia menyuruh mereka untuk menghemat nafas. Menurutnya, tanpa dirinya, Ras Angel sama sekali tidak ada artinya. Meskipun berada di ambang kematian, pemimpin Ras Angel masih berusaha menatap God of Light dan memberikan peringatan tentang malaikat terkuat pasti akan datang dan membunuh sang dewa. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.